Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi di kelas 10 dengan judul Lembaga Jasa Keuangan. Nah, seperti apa konsep materi kita? Jadi di bab ini nantinya saya akan menjelaskan lembaga jasa keuangan, di mana lembaga jasa keuangan ini sendiri itu terdiri dari ada otoritas jasa keuangan, ada perbankan dan juga LPS atau lembaga penjamin simpanan, ada pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Nah, ini ada 7 lembaga jasa keuangan ya. Namun anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ini, dalam video ini saya khusus fokus menjelaskan yang namanya otoritas jasa keuangan dan juga perbankan LPS. Jadi dalam video ini kita akan membahas di sini ya. Nah, yang lain nanti pasar modal, perasuransian dan yang lain akan kita bahas di video berikutnya. Baik, mari kita bahas apa itu otoritas jasa keuangan atau OJK dan perbankan. Mari kita bahas. Nah, apa itu OJK atau otoritas jasa keuangan? Nah, jadi otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga negara yang dibentuk ya. Ini perlu diingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Jadi kata kunci OJK itu adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ya. Nah, itu yang saya jelaskan di konsep materi sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat OJK itu dibentuk nanti dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang mana nanti muaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi otoritas jasa keuangan itu nanti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 yang bunyinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi itu dia fungsi daripada OJK ya. Nah, selanjutnya kita lihat tugas dan wewenang. Nah, di sini dapat anak kami baca. Yang pertama kita bahas dulu mengenai tugas ya. Itu ada di pasal 6. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya ya. Nah, itu dia. Kemudian dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK juga mempunyai wewenang yang pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi, nah misalnya nanti izin pendiriannya ya. Kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank ya. Nah, misalnya meliputi likuiditasnya ya. Kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan juga pemeriksaan bank. Nah, itu wewenangnya. Selanjutnya kita lihat adapun azas-azas daripada OJK, yang pertama azas independensi, artinya netral, tidak ada campur tangan dari pihak lain manapun ya. Kemudian adanya azas kepastian hukum ya, makanya ada undang-undangnya tadi. Azas kepentingan umum karena ini dibuat untuk kepentingan umum ya. Kemudian azas keterbukaan, transparansi maksudnya. Kemudian azas profesionalitas dan juga azas integritas ya, ataupun akuntabilitas. Nah, itu azasnya. Kemudian kita lihat, kita masuk lembaga jasa perbankan. Nah, jadi saya rasa perbankan sudah paham ya. Jadi di sini nanti kita akan bahas apa itu bank, apa itu fungsinya, kemudian jenisnya, dan juga apa produk-produk perbankan itu sendiri. Nah, mari kita lihat apa itu bank. Jadi nanti bank itu dapat kita artikan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Yang mana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kata kunci simpanan,
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya, dan ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak ya. Itu pengertian bank. Nah, kemudian fungsi bank kita bahas secara umum. Nanti fungsi bank itu ada 3 ya: alat untuk menghimpun ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat, kemudian memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, nah misalnya dengan transfer ya, kemudian sebagai lembaga pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Nah, itu fungsi secara umum. Nah, secara spesifik kita bahas ya. Nah, yang pertama, bank itu berfungsi sebagai penerima kredit. Nah, sering disebut dengan kredit pasif atau lebih dikenal dengan penghimpun dana atau funding dari masyarakat dalam bentuk seperti berikut. Ini contohnya. Ada simpanan tabungan atau saving deposit ya. Nah, kemudian ada simpanan deposit atau time deposit. Nah, berjangka. Kemudian ada simpanan giro, yang mana giro ini simpanan di bank yang penarikannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan cek ya. Nah, jadi dari sini dapat kalian pahami fungsi bank sebagai funding ya. Kemudian kita lihat fungsi bank sebagai kredit aktif kepada masyarakat ya, baik itu kredit produktif maupun kredit konsumtif. Nah, ini juga sering disebut dengan istilah bahwa bank itu berfungsi menyalurkan atau lending ya. Lending, menjual dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Nah, jadi dapat kalian pahami, uang yang terkumpul tadi, yang ditabung oleh masyarakat tadi, itu kemudian dikreditkan atau dipinjamkan kembali kepada pengusaha-pengusaha contohnya ya. Nah, kemudian fungsi lain juga ada dalam menjalankan fungsinya ya. Bank itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, soliditas ya. Nah, apa perbedaannya itu perlu kalian pahami. Di sini sudah dapat kalian baca. Nah, misalnya likuiditas itu adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban atau utang ya, utang waktu atau saat jatuh tempo lah ya, dalam jangka pendek. Kemudian solvabilitas itu sama pengertiannya, hanya bedanya nanti likuiditas itu adalah jangka pendek, membayar utang jangka pendek, solvabilitas itu dalam jangka panjang ya. Nah, kemudian rentabilitas itu adalah kemampuan sebuah bank untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba ya. Nah, karena bank itu harus menguntungkan kan gitu ya. Nah, soliditas juga itu kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga nanti menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi yang sehat sehingga nanti tabungan semakin meningkat ya. Nah, begitu. Kemudian bank berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter juga ya. Nah, misalnya yang sering kita gunakan, mungkin anak-anak kami pernah gunakan produk ini, misalnya mengirim uang, itu disebut dengan istilah transfer ya. Ada clearing, nah kemudian ada inkasso, ada kartu kredit atau ATM ya, sering kita gunakan. Ada LC, letter of credit, ini digunakan dalam sistem pembayaran ekspor impor misalnya ya. Nah, kemudian ada cek wisata dan jasa-jasa lainnya ya. Nah, kemudian kita lihat adapun prinsip bank. Nah, yang pertama ini yang dipegang teguh oleh bank ya, prinsip ini. Yang pertama prinsip kehati-hatian ya. Nah, kemudian prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan. Maksudnya kerahasiaan itu adalah bank harus merahasiakan data-data daripada konsumennya atau nasabahnya ya. Nah, kemudian prinsip mengenal nasabah, artinya pihak bank itu harus mengenal daripada nasabahnya itu sendiri begitu. Itu prinsipnya. Sekarang kita masuk jenis bank. Nah, jenis bank ini dapat kita bedakan misalnya berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya nanti ada bank sentral, itu yang kita bahas di semester 1, sering disebut dengan Bank Indonesia ya. Kemudian ada bank umum. Jadi bank umum ini yang banyak gitu ya. Bank umum contohnya ada BRI, BNI, BTN ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada BPR, Badan Perkreditan, Bank Perkreditan Rakyat, dan juga ada bank syariah. Nah, itu berdasarkan fungsinya ada 4. Nah, lalu berdasarkan kepemilikan. Nah, kepemilikan daripada bank itu misalnya ada bank milik negara ya, ada bank milik swasta nasional. Nah, contoh bank milik negara misalnya ada BRI, BNI ya, ada juga BTN gitu. Kalau milik swasta misalnya ada Bukopin ya, ada BCA dan lain-lain. Kemudian ada juga bank milik koperasi, ada juga bank milik campuran ya. Artinya campuran sahamnya dimiliki oleh negara dan juga sebagian lagi dimiliki oleh swasta.
Nah, kemudian bank milik asing ya, contohnya tadi ada bank BCA ya, ataupun Bank Tokyo misalnya, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis-jenis daripada bank ya. Kemudian bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, kita kenal dengan istilah bank syariah gitu ya. Nah, jadi bank syariah itu artinya bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Itu artinya antara bank dengan pihak lain, penyimpan ya. Nah, jadi kegiatannya itu nanti dicanangkan dalam syariat Islam. Dalam perdagangan Islam ada dua konsep utama. Yang pertama, larangan atas penerapan bunga, itu dia ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pergantiannya dipakai sistem bagi hasil. Nah, ini bedanya dengan bank biasa ya. Nah, dengan bank syariah, karena ini berlandaskan syariat Islam begitu. Kemudian kita lihat, kita bahas lagi lebih luas. Kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam itu nanti adapun unsur-unsurnya ada riba, ada maisir, ada graha, kemudian ada haram. Nah, ini dapat kalian baca saja apa perbedaannya ya. Itu dia unsurnya. Kemudian kita lihat dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia yang berlandaskan syariah itu memegang teguh prinsip antara lain ada mudharabah ya. Misalnya pembiayaan itu berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ada murabaha, itu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan margin, dan selanjutnya ya ada juga musyarakah, ijarah, wadiah, salam, istinah, dan lain sebagainya. Ini dapat kalian baca saja ya. Nah, ini prinsip-prinsip dari bank syariah. Kemudian kita lanjut, kredit dalam bank nanti ada dua, kredit pasif dan ada kredit aktif. Nah, contoh kredit pasif itu ada giro, tabungan berjangka, deposit on call, deposit automatic rollover. Sementara kredit aktif contohnya ada kredit rekening koran, ada kredit reimburse ya, ada kredit accept, ada kredit dokumenter, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita masuk lembaga penjamin simpanan, ada lagi LPS ya. Nah, apa itu LPS? Nah, jadi lembaga penjamin ya, lembaga penjamin merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin ya, menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan itu sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu dia LPS. Adapun tugas daripada LPS itu sendiri ini dapat kalian baca ya, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, kemudian melaksanakan penjaminan simpanan, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita lanjut. Lembaga penjamin simpanan itu juga nanti memiliki wewenangnya ada di sini, dapat kalian baca, misalnya menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta ya, dan selanjutnya. Oke, nah saya rasa ini dia materi kita. Semoga anak-anak kami bisa memahami. Di materi berikutnya kita akan membahas mengenai pasar modal ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini masih merupakan intinya saja untuk memperluas pemahaman anak kami. Silakan nanti diperluas sumbernya ya, bisa dari buku paket dan sumber lain yang relevan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam dan tetap semangat.